Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kita Riyadhus Shalihin, dan pada kesempatan malam ini kita memasuki bab yang ke-140, yaitu bab al-istizan wa adabihi. Bab tentang izin dan adab-adabnya. Di bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalil 2 dari ayat Al-Quran dan 4 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, beliau mengutip Surah An-Nur ayat 27. Qala Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut ya. Lalu di kalimat terakhir ayat ini Allah mengatakan zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian ingat, la'allakum tazakkarun. Nah, maksudnya agar kalian ingat bahwa itu adalah perintah Allah. Izin itu perintah Allah. Mengucapkan salam kepada penghuni suatu rumah itu perintah Allah. Nah, maka taati. Ini dalil yang pertama, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Nah, maka berdasarkan ayat ini ya, ada 2 yang Allah perintahkan. Yang pertama, saat kita akan memasuki rumah seseorang, bukan rumah kita, ada 2 perintah. Yang pertama, minta izin. Nah, itu diambil dari kalimat hatta tasta'nisu, ay hatta tasta'zinu. Dan yang kedua, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Nah, bagaimana ucapan salamnya? Nanti Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang lain, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum a'adkhul, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Nah, itu. Dalam bahasa Arabnya assalamualaikum a'adkhul, bolehkah saya masuk? Jika si penghuni rumah mengatakan oh iya silahkan, baru kita masuk. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, jadi itu harus minta izin dulu, jangan asal masuk. Maka konsekuensinya kalau kita langsung masuk tanpa meminta izin, berarti kita telah melanggar perintah Allah, di mana Allah menyuruh kita untuk minta izin terlebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Nah, kemudian ya
Oh, nanti ada diterangkan dalam hadisnya ya. Nah, kalau kita sudah minta izin lalu tidak diizinkan oleh si penghuni rumah, maka kita tidak boleh masuk karena tidak diizinkan. Nah, izinnya si penghuni rumah tentu dia mengatakan silahkan. Kalau dia tidak mengatakan silahkan, dia diam saja, berarti itu tanda dia tidak mengizinkan. Maka segeralah kita pulang. Nah, nanti akan dijelaskan di dalam hadis berapa kali maksimal kita izin. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, Al-Imam An-Nawawi mengutip dari surah An-Nur di surah yang sama tapi ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zanal ladzina min qablihim." Apabila seorang anak sudah sampai pada usia dewasa, sudah balik, al-hulum di sini maksudnya sudah balik. Idza balagal atfalu minkumul hulum. Apabila anak-anak di antara kalian sudah sampai usia balik, udah dewasa, karena kata Nabi dalam satu hadis yang sahih, yurfa'u al-qalamu an salasin, pena atau beban syariat diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, anis sobiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia yahtalim, itu mimpi basah. Al-hulum, al-ihtilam itu mimpi basah. Banyak dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi istilah ini digunakan, maksudnya sudah balik. Jadi kalau anak-anak di antara kalian sudah balik, maka falyasta'zinu, hendaklah dia meminta izin, gitu. Tapi kalau belum balik langsung masuk gak ada masalah. Anak-anak ya, anak-anak. Kalau sudah balik itu harus izin. Misalnya mau masuk ke kamar orang tuanya, gitu. Maka ayat ini berlaku kalau si anak tadi sudah balik. Kalau belum balik, boleh anak-anak langsung masuk ke kamar orang tuanya kecuali dalam tiga waktu. Nah, hanya di 3 waktu anak kecil atau budak itu tidak boleh masuk kecuali dia harus izin. Tapi kalau anak itu sudah dewasa, dalam setiap keadaan harus minta izin. Apalagi di 3 waktu, nanti akan kami terangkan. Disebutkan nanti di ayat sebelumnya, ayat 58. Tapi kalau sudah balik, fal yasta'zinu kama sta'zanal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka yang sudah dewasa meminta izin. Nah, jadi kalau orang dewasa itu dalam setiap keadaan dia harus minta izin. Jadi kita sebagai anak udah dewasa, ada di rumah orang tua kita, ada di kamar, maka kita harus minta izin dulu. Bu, kulo saged melebu boten, boleh masuk atau tidak? Nah, kalau ibunya bilang, oh jangan, berarti jangan. Walaupun itu ibu kita sendiri. Nah, kalau anak-anak langsung nyelonong boleh, asal jangan di 3 waktu. Nah, kalau di 3 waktu disebutkan pada ayat yang sebelumnya, ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'zinakumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marratin. Wahai orang-orang beriman, hendaklah hamba sahaya, budak laki-laki atau perempuan yang kalian miliki, dan anak-anak yang belum sampai usia balik di antara kalian, hendaklah mereka minta izin salasa marratin. Salasa marratin di sini maksudnya ya di 3 kali kesempatan. Itu kata Allah ya. Jadi anak-anak ini dia bebas masuk kecuali di 3 kesempatan. Salasa marrat.
Kapan yang pertama? Min qabli sholatil fajr. Min qabli sholatil fajr. Sebelum sholat subuh. Nah, kalau anak mau masuk ke kamar orang tuanya, itu minta izin. Walaupun anak-anak, walaupun belum balik. Nah, itu satu. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 58. Yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minadh dhahirah. Nah, yang kedua, ketika kalian melepaskan baju kalian, ya, minadh dhahirah, ya, di tengah hari, di siang hari. Maksudnya ketika istirahat qailulah. Sebelum, ada yang mengatakan sebelum zuhur atau waktu istirahat siang. Yang biasanya, ya, orang itu istirahat dengan mungkin karena panas gerah membuka pakaian luar, gitu ya. Itu walaupun dia anak kecil harus izin di dua waktu yang kedua ini, di siang hari, di mana pada umumnya orang biasa istirahat dengan membuka pakaian luar. Dan yang ketiga kata Allah, wa min ba'di sholatil isya, dan setelah isya. Nah, setelah isya itu juga harus minta izin, karena isya biasanya waktu istirahat malam. Mungkin ibunya, bapaknya sedang di dalam kamar, maka walaupun dia masih anak kecil tetap minta izin kalau sudah isya. Nah, ini ya, salasu auratin lakum laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna. Karena ketiga waktu itu, ya, adalah waktu terbukanya aurat bagi kalian. Biasanya orang kalau sudah isya, sebelum subuh atau waktu siang, pada umumnya auratnya terbuka karena istirahat, gitu ya. Nah, oleh karenanya, walaupun anaknya sendiri, meskipun belum balik, tetap minta izin di tiga waktu. Karena pada umumnya orang akan terbuka auratnya, gitu. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna. Nah, selain ketiga waktu tersebut, ya, tidak ada dosa bagimu. Laisa alaikum wala alaihim, dan tidak pula ada dosa bagi mereka. Nah, untuk masuk, gitu ya, selain pada tiga waktu tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena apa? Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din, karena anak-anak itu termasuk budak atau para pelayan itu, mereka ya biasa ya ada di tengah-tengah kalian, ya, keliling, gitu ya. Itu selain di tiga waktu tersebut boleh masuk, misalnya pagi jam 9. Kalau kita merujuk kepada ayat ini yang ditegaskan harus minta izin, bahkan sampai anak-anak belum balik sekalipun, di tiga waktu tadi. Sebelum subuh, di waktu siang, dan setelah sholat isya. Nah, kalau sudah dewasa, seluruh waktu, berdasarkan surah An-Nur ayat 59-nya tadi. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dzinu kama sta'dzanal ladzina min qablihim. Mereka harus minta izin. Seperti orang-orang dewasa sebelum mereka juga harus minta izin. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian, ya, di sini dikatakan, ya, dalam kitab Bahjatun Nadhirin, ya, ketika seorang anak sudah sampai usia balik, maka dia wajib minta izin dalam setiap keadaan. Nah, itu berkaitan dengan, apalagi kalau dia ajnabi, ya, orang lain. Nah, dan mempertimbangkan keadaan yang biasa terjadi antara laki-laki dengan perempuan atau suami dengan istri, gitu. Nah, termasuk di luar keadaan yang tiga disebutkan tadi, kalau dia sudah balik juga tetap harus minta izin. Ini adab, Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Itu dalil dari Al-Quran. Kemudian berikutnya, ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, al-istizanu salasun fa idza uzina lak fa ila farji. Izin atau minta izin itu 3 kali. Fa in uzina lak, kalau diizinkan, nah maka boleh kita masuk. Wa illa, tapi kalau tidak diizinkan, farji, kata Nabi, pulang. Jadi izin itu batas maksimalnya 3 kali. Ini syariat ya. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Pada suatu ketika saya dan Pak Bambang, ada Bambang Ekotomo, Bambang Raharjo. Pernah kita bertiga ya. Nah, waktu itu mau bertamu kepada temannya Pak Bambang. Nah, ketok pintu ngucapin salam kok enggak ada respon. Nah, waktu itu kita saling mengingatkan, kalau kita sudah 3 kali ngucapin salam, kita udah pulang. Walaupun ini penting, urusan penting kan. Waktu itu 3 kali ya Pak Bambang ya. Nah, cuma Pak Bambang masuk ke dalam akhirnya. Cuma kayak kedengeran soalnya ya. Setelah beliau masuk, baru ada orang keluar ya. Tapi itu masih di teras, teras rumah, cuman masuk gerbang ya. Jadi tidak masuk ke dalam rumahnya. Beliau ini kok nggak direspon-respon, masuk gerbang. Lalu mengucapkan salam di depan pintu rumahnya. Akhirnya ada orang keluar. Andai kata kita sudah 3 kali, maka kita harus pulang. Berdasarkan hadis ini kata Nabi, wa illa farji. Kalau tidak ya pulang. Dan ini betul-betul diamalkan oleh para sahabat Bapak Ibu. Dulu pernah juga kita bahas ya di majelis ini. Jadi pernah suatu ketika Abu Musa Al-Asy'ari, si perawi hadis ini, nah, karena beliau mendengar Nabi mengatakan bahwa minta izin itu 3 kali. Kalau diizinkan silahkan masuk, kalau tidak kembali. Suatu ketika pernah Abu Musa Al-Asy'ari ya, hina istadzana ala Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika minta izin untuk ketemu dengan Umar. Salasan, sampai 3 kali tidak ada izin dari Umar. Falam yu'zan lahu, tidak diizinkan. Umar tidak mengatakan saya tidak izinkan kamu, enggak. Artinya Umar tidak merespon izin yang disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, maka akhirnya insorof. Abu Musa pulang. Melihat ada Umar. Tapi, wahai Umar, bolehkah aku masuk? Umar tidak merespon. Karena beliau punya kesibukan kala itu, akhirnya insorofa. Nah, balik badan, kembali pulang Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Umar bertanya, alam asma sauta Abdullah bin Qais yasta'zin. Bukankah aku tadi mendengar ada suara Abdullah bin Qais, itu nama asli dari Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu nama kunyah. Nama aslinya Abdullah bin Qais. Bukankah aku tadi mendengar Abdullah bin Qais meminta izin? Nah, kata Umar tanya, karena tadi beliau mendengar ada suaranya gitu. Lalu kata beliau, uzunu lahu, izinkan dia untuk masuk. Umar mengatakan hal itu kepada yang lain. Wa talabu wa wajaduhu qad zahab. Akhirnya sahabat lain mencari Abu Musa. Mana Abu Musa? Oh, ternyata sudah pergi. Sudah pergi. Lalu kemudian ya, falamma jaa ba'da dzalika qala ma raja'at. Ketika Abdullah bin Qais atau Abu Musa Al-Asy'ari datang kembali kepada Umar, Umar tanya, apa gerangan yang membuat engkau pulang? Gitu. Tadi kau minta izin, kok pulang, malah pulang, kata Umar. Lalu kata Abdullah bin Qais atau Abu Musa Al-Asy'ari, lu mengatakan, inni ista'dzantu salasan falam yu'zan li. Sungguh aku tadi sudah minta izin 3 kali, tapi aku tidak diizinkan. Aku tidak diizinkan, kata beliau. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, idza sta'zana ahadukum salasan, apabila salah seorang di antara kalian minta izin 3 kali, falam yu'zan lahu, dan tidak diizinkan untuknya,
falyansorib, maka hendaklah dia pergi. Itu kata Nabi. Makanya Abu Musa betul-betul mengamalkan, walaupun dia tahu Umar ibnul Khattab ada, tapi nggak ada izin, ya sudah balik. Karena ketaatan Abu Musa al-Asy'ari kepada hadis Nabi ini. Kalau kita mungkin apa kira-kira? Udah lihat tuh orangnya ada, lagi sibuk. Saya boleh masuk nggak? Dia diam aja. Kira-kira gimana tuh kalau kita? Mungkin dilempar biar dia enggak gitu ya. Abu Musa enggak, karena kata Nabi kalau enggak diizinkan pulang, maka beliau pulang. Nah, itu yang disampaikan oleh Abu Musa kepada Umar waktu diklarifikasi, kenapa kamu kok malah pulang gitu. Tapi Umar waktu itu enggak percaya sama Abu Musa al-Asy'ari. Kata Umar apa? Nah, belum katakan la ta'tiyanna ala hadza bi bayyinatin illa auja'tuka darban. Kamu datangkan bukti. Bener enggak Nabi pernah ngomong begitu? Jangan macam-macam kamu. Kira-kira begitu bahasa kitanya. Umar minta bukti, jangan sampai Abu Musa ngomong bohong. Nah, ini saking kuatnya Umar berpegang teguh kepada sunnah. Jangan sampai ada orang ngomong atas nama Nabi padahal Nabi tidak pernah ngomong seperti itu. Maka Umar minta bukti. Datangkan bukti. Kalau tidak aku pukul kamu. Kata Umar, kalau tidak auja'tuka darban, saya akan pukul kamu. Nah, ini saking kuatnya Umar, ya, saking hati-hatinya Umar terhadap sunnah. Jangan sampai ada orang berani mengatakan ini sunnah padahal nggak ada dasarnya. Buktikan, kata Umar. Maka akhirnya fadhahaba ila mala'in minal ansor. Abu Musa pun mendatangi orang-orang Ansor. Untuk apa? Mencari bukti bahwa apa yang beliau ucapkan itu sungguh benar adanya. Nah, dicari. Ketika sampai ke orang-orang Ansor, ceritalah Abu Musa kepada mereka apa yang dikatakan oleh Umar. Nah, lalu mereka orang-orang Ansor itu mengatakan la yashhadu laka illa asgharuna. Tidak ada yang bisa menjadi saksi untukmu wahai Abu Musa kecuali orang yang paling kecil di antara kami ini yang menyaksikan apa yang Nabi ucapkan yang engkau sampaikan itu. Nah, akhirnya faqama ma'ahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fa akhbara Umar bidzalika. Nah, yang mendengar selain Abu Musa adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Abu Sa'id pun berdiri untuk menegaskan bahwa beliau termasuk salah satu yang mendengar ucapan Nabi seperti yang didengar oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka datanglah Abu Sa'id menghadap kepada Umar untuk menegaskan. Fa akhbara Umar bidzalika faqala ya alhani anhu as-sabqabil aswa. Nah, kata Umar, telah melalaikan aku kesibukan di pasar. Jadi Umar lupa kalau memang Nabi pernah menyampaikan itu. Nah, setelah mendapat bukti dari Abu Sa'id Al-Khudri, Umar pun menerima apa yang telah disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi begitulah para sahabat. Maka faedah penting dari cerita ini satu, ya, bagaimana dulu sahabat Nabi itu betul-betul mengamalkan sunnah. Gitu. Ketika ada sunnah, diamalkan betul. Apapun ya, kebutuhan mereka, kalau sunnah mengatakan begitu, ya begitu, diamalkan sebagaimana adanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Sebutuh apapun beliau, kalau sudah minta izin 3 kali tidak ada izin, pulang. Enggak ada tawar-menawar. Udah, pokoknya Nabi bilang kalau tidak diizinkan faraji, fansor. Yang kedua, faedah penting dari cerita tadi, ya, dalam hadis sahih, ya, disebutkan ini dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bagaimana kehati-hatian sahabat Nabi terhadap sunnah. Ini penting. Jadi ini contoh buat kita. Apabila ada ya, orang mengatakan amalkan ini, amalkan itu, buktinya mana? Gitu. Buktinya mana? Ada dalilnya enggak? Gitu. Buktinya mana? Nah, maka sikap ini
Bapak Ibu dan jamaah sekalian, penting untuk kita contoh gitu. Ketika ada orang menyampaikan suatu amalan, kita harus tanya, lo antum ngomong begitu buktinya apa? Dalilnya mana? Kalau antum katakan ini sunnah, mana buktinya? Disebutkan di mana dan seterusnya. Ini sikap penting yang dicontohkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab kepada kita. Nah, ini jadi contoh luar biasa dari Umar. Maka kita itu jangan mudah-mudah menerima suatu amalan, baik berupa ucapan atau perbuatan, ya, padahal kita belum tahu dalilnya. Jangan tahan dulu gitu. Al ilmu qablal amal. Ilmui dulu sebelum kita amalkan. Jangan baru dengar amalin, baru dengar amalin, padahal kita belum tahu dasarnya, belum tahu dalilnya. Misalnya kemarin sebelum hari raya Idul Adha, nah ada tersebar tuh di medsos, ada katanya sholat Lailatul Nahar, katanya sholat malam nahar. Kan hari nahar itu tanggal 10 bulan Zulhijjah itu disebut Yaumun Nahar. Malamnya itu katanya ada sholat sunnah, namanya sholat Lailatul Nahar. Itu dirinci, setelah baca Al-Fatihah, baca surah ini 15 kali, baca surah ini, baca surah ini. Itu ada seorang ya pendakwah menyampaikan kepada para jamaahnya, jadi Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat namanya sholat Lailatul Nahar. Tapi dia tidak menyebutkan dalilnya, tapi di-share oleh banyak orang ke medsos. Loh, kita kalau nggak dia nyebutin dasarnya, tahan dulu gitu, tanyakan dulu bener nggak ini ada dasarnya. Nah, kalau tidak ketemu jangan diamalkan, walaupun yang mengucapkan itu seorang pendakwah, seorang tokoh yang terkenal. Kalau memang dia tidak menyebutkan ilmunya, dalilnya, jangan diamalkan sampai kita tahu, oh ternyata ada dasarnya. Nah, itulah sikap yang dicontohkan Umar kepada kita, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya, ini ya penjelasan dari dalil yang pertama dari hadis Nabi. Lalu Salim bin Id al-Hilali ya, hafizahullah ta'ala mengatakan, kesimpulan dari hadis ini diantaranya apa? Disunnahkan minta izin 3 kali. Nah, sampai ya, seseorang itu punya uzur untuk meninggalkan. Ya, itu fitarqihi al-wuquf amamal manzili, untuk meninggalkan tetap berdiri di depan rumah orang yang mau kita temui itu. Dan untuk orang yang punya rumah, kalau dia mendengar ada orang minta izin untuk masuk, ya sebaiknya diizinkan. Sama saja apakah dia baru mengucapkan salam 1 kali atau 2 kali atau 3 kali gitu. Kalau dia misalnya sibuk gitu ya, kalau dia mendengar sebaiknya diizinkan gitu ya, walaupun dia sedang sibuk dengan urusan agama atau urusan dunia. Urusan agama misalnya dia sedang zikir sore, tiba-tiba ada orang datang, assalamualaikum, boleh nggak saya masuk gitu. Kalau dia dengar, izinkan gitu. Atau sibuk dengan urusan dunia, lagi dagang jualan misalnya, ada teman kita datang minta izin untuk ketemu, ya sebaiknya diizinkan gitu. Nah, ini kesimpulan penting dari hadis yang pertama ini. Kemudian yang kesimpulan berikutnya, memasuki rumah seseorang itu tidak boleh kecuali atas izin dari pemiliknya. Kesimpulan terakhir, kembali meninggalkan, kembali pulang itu ya. Ar-ruju' 'anil babi laisa 'aiban fi sahibil bait wala tanqisan lirraji'i wa innamat tatbiq li kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang datang sudah minta izin, kok tidak ada izin, lalu kemudian dia pulang, maka peristiwa itu bukanlah aib bagi si pemilik rumah,
bukan pula sikap yang buruk, sikap kurang dari orang yang pulang. Jadi ini bukan sesuatu yang buruk. Misalnya ya, kita sebagai tuan rumah, ada teman kita datang, dia minta izin, assalamualaikum, saya boleh ketemu atau tidak misalnya, dia minta izin. Lalu kita sebagai sahibul bait, karena kita tidak mengizinkan, kita punya kesibukan misalnya, kita diam. Nah, lalu akhirnya teman kita ini pulang. Kita sebagai tuan rumah itu bukan aib, karena memang mungkin kita punya keperluan, gitu ya, sebagai tuan rumah. Begitu pula teman kita yang akhirnya dia pulang setelah minta izin 3 kali kok nggak ada izin, itu juga bukan kekurangan buat dia. Nah, ini semua adalah dalam rangka untuk apa? Menerapkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kalau toh memang kita ada keperluan dan betul-betul tidak bisa diganggu, maka boleh saja kita tidak memberikan izin. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, yaitu. Jadi berusahalah menerapkan sunnah sebisa mungkin, ya, walaupun itu perkara yang mungkin banyak orang menganggap perkara remeh. Kalau kita bisa tidak meninggalkan sunnah, jangan tinggalkan sunnah, lakukan sunnah itu. Jadi ini beberapa kesimpulan yang disebutkan dalam kitab Bahjatun Nazirin dari dalil yang ketiga atau dari hadis yang pertama terkait dengan bab adab minta izin. Jadi baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah ini masih ada waktu 2 menit ya. Saya baca satu lagi cukup nih. Hadis kedua dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, innama ju'ilal istizanu min ajlil basar. Nah, ini penting Bapak Ibu. Sesungguhnya izin itu, ya, meminta izin itu dijadikan penting min ajlil basar, agar mata ini ya tidak melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Itu maksudnya. Makanya kita disuruh untuk minta izin oleh Nabi SAW. Nah, maksudnya gimana Bapak Ibu sekalian? Nah, karena orang kalau dia tidak minta izin, ya, dia tidak minta izin, kemungkinan dia langsung masuk, gitu ya. Dia langsung masuk. Nanti dia akan melihat aurat si tuan rumah. Nah, ketika dia melihat aurat si tuan rumah tersebut, akan memunculkan syahwat dan menyebabkan dia akhirnya melanggar larangan syariat yang sangat mungkin akan berzina, gitu. Nah, maka itu diantisipasi. Caranya supaya kemungkinan melihat aurat si tuan rumah itu, Rasulullah menyuruh kita untuk minta izin, Allah dalam Al-Quran menyuruh kita untuk minta izin. Nah, ini itu maksudnya li ajlil basar, agar jangan sampai mata kita ini melihat aurat orang lain. Itu dijaga betul, makanya disyariatkan untuk minta izin. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka kesimpulannya hadis ini menjelaskan sebab disyariatkannya minta izin, yaitu min ajlil basar, agar mata ini tidak memandang sesuatu yang haram, yang tidak boleh dilihat. Yang kedua, minta izin itu bisa mencegah seseorang melihat sesuatu yang tidak disukai oleh si tuan rumah. Mencegah itu. Coba kalau andai kata tidak ada keharusan minta izin, sangat mungkin si tuan rumah dia nggak suka, loh kok kamu masuk sembarangan, dia padahal baru mandi misalnya, baru pakai handuk. Nah, itu. Nah, itu diantara kesimpulan penting dari hadis ini, ya. Maka di beberapa hadis Nabi yang lain, Bapak Ibu, ketika kita minta izin, ini terakhir ya, saat kita minta izin mengetuk pintu rumah seseorang, jangan berdiri persis di depan pintu. Itu, ini adab juga ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kata Abdullah bin Busr, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhi walakin min ruknihil aymani awil aisar. Nabi itu ketika mendatangi pintu rumah suatu kaum, beliau tidak menghadap di depan pintu persis, tapi beliau agak minggir ke kanan atau ke kiri gitu. Ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira ini sementara Bapak Ibu dan sekalian, insya Allah nanti kita akan rinci di pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selebihnya ada waktu untuk tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Pono. Baik, sebelumnya kami tahu terkait dengan tadi ada terkait dengan Allah, batasan Allah. Bagaimana dengan batasan Allah yang barangkali kita kurang perhatikan ya. Satu contoh, barangkali pasangan kita suami dengan istri, antara suami dan istri, ya. Kemudian antara orang tua dan anak, ya. Dan lebih-lebih yang kita perhatikan adalah terkait dengan kita dengan ipar. Batasan Allah. Iya. Sekalian yang lain kalau ada, Pak Lukito. Sekarang ini kan rumah biasanya banyak pagar. Ya. Jadi mungkin termasuk gerbang. Ya, termasuk jauh dari itu. Artinya apakah ketika kita salam di depan pagar sampai 3 kali kemungkinan tidak dengar. Bisa jadi dia tidak dengar dan tidak mengizinkan. Kemudian apakah halaman itu juga bagian dari rumah? Artinya boleh kita masuk ke halaman untuk mencapai pintu misalnya. Kita salam. Kemudian ketika kita salam kalau tidak didengar, biasanya langsung nolak KTP biasanya. Langsung ke depan rumah. Kadang dijawab, kadang tidak. Apakah batasannya juga ketika telepon 3 kali dan dijawab itu juga kan? Terima kasih. Ya, sami-sami. Ya baik, terima kasih Pak Pono dan Pak Lukito. Yang pertama Pak Pono tadi ya, batasan aurat. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada aurat al-aurah as-sughra, ada aurat al-kubra. Aurat as-sughra, ada aurat al-kubra. Nah, wanita itu punya aurat kecil, punya aurat besar. Aurat kecil itu lengan, atas, bawah, itu aurat kecil. Leher, rambut, nah itu aurat kecil. Betis termasuk aurat sugro. Aurat kubro, aurat besar, itu yang tertutup dari leher sampai paha, itu aurat kubro. Nah, di depan mahram, kan ada mahram, ada bukan mahram. Di depan mahram seorang wanita boleh membuka aurat sugro. Terbuka aurat sugronya boleh. Kecuali suami. Kalau suami aurat sugro, kubro bebas. Nah, selain suami itu ada yang dibolehkan terlihat auratnya, yaitu aurat sugro. Seperti betis, lengan, rambut. Nah, di depan mahram itu boleh nampak kelihatan. Ya, seperti siapa mahram itu? Bapaknya sendiri, anaknya sendiri. Kalau suami udah nggak usah dihitung kalau suami ya, udah bebas dia ya. Nah, anak sendiri, bapak sendiri. Nah, bapak tiri yang sudah menggauli ibunya itu juga sudah mahram. Anak perempuan tiri, ibunya nikah dengan laki-laki kan, ibunya sudah digauli oleh si bapaknya, ini mahram. Nah, hukum syariatnya gitu ya. Tapi nanti mahram itu ada yang mu'abbad, ada yang mu'akkad ya. Ada mahram abadi, ada mahram yang terbatas dalam jangka waktu tertentu. Ipar itu mahram atau bukan? Ayo, ipar itu mahram atau bukan? Hah? Mahram tapi mu'akkad. Hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Artinya selama, mohon maaf ya, misalnya kita nih punya istri kita punya adik atau kakak perempuan, kan saudara ipar kita karena dia kakak atau adiknya istri. Dia mahram kita, tapi
selama kita menjadi suami dari kakaknya atau adiknya itu. Nah, maka karena dia mahram, berarti bolehkah atau gini, dibalik ya. Misal kita punya adik laki-laki ya, kita punya adik laki-laki nih, kita punya istri. Bolehkah istri kita tidak pakai jilbab di depan adik kita, adik laki-laki kita atau kakak laki-laki kita? Boleh atau tidak? Boleh, karena dia mahram selama kita menjadi suami dari si perempuan itu. Nah, maka dia tidak pakai jilbab di depan adik atau kakak laki-laki kita, itu boleh, karena ini termasuk mahram aurat sughra. Gitu. Secara syariat boleh. Walaupun kan ada katanya alhamu al-maut ya. Ipar itu kematian, bisa membinasakan maksudnya. Nah, maksudnya itu tidak terkait dengan aurat, tapi jangan sampai berdua-duaan. Enggak ada misalnya adik atau kakak laki-laki kita berduaan dengan istri kita sementara kita tidak ada di rumah. Nah, itu bahaya. Tapi selama ada kita di rumah, lalu istri kita tidak pakai jilbab misalnya, ada kakak atau adik laki-laki kita, itu karena dia mahram, muakkad, itu bisa. Nah, itu karena mahram. Tapi jika misalnya istri kita kurang nyaman, nah tentu boleh juga. Tapi secara syariat dia masih mahram, gitu. Jadi itu ipar itu termasuk mahram. Tapi cuma di zaman sekarang kan ngeri ya, zaman sekarang itu. Contoh bapak ya, boro-boro bapak tiri, bapak kandung aja ada yang menggarap anak kandung kan. Oh, itu zaman sekarang jadi ngeri. Bapak tiri begitu juga. Misalnya ada seorang laki-laki punya istri janda, si janda ini punya anak perempuan sudah gadis. Sebenarnya mahram. Si anak gadisnya ini dia nggak pakai jilbab, pakai baju daster gitu ya. Itu bisa selama aurat kuburnya tertutup, boleh, karena dia bapak tirinya. Apalagi kalau si bapak tiri sudah menggauli ibunya, itu jadi mahram mu'abbad, abadi itu. Nggak boleh nanti dia menikahi anaknya ketika si ibunya meninggal, karena sudah digauli ibunya. Nah, cuman di zaman sekarang ngeri gitu. Jadi boro-boro bapak tiri, mantu saja anaknya disikat, pertuanya disikat. Ada nggak kayak gitu? Kan ada itu berita. Nah, walaupun mantu itu mahram abadi sebenarnya. Maka kalau ibu-ibu punya mantu laki-laki, sementara jenengan masih muda, itu jangan sembarangan pakai baju gitu ya. Nah, khawatir, apalagi dia nggak ngerti agama, disikat juga nanti ibunya kan. Nah, dan ibunya nggak ngerti agama juga. Jadi itu Pak Pono. Tapi secara hukum syariat tadi sebenarnya itu mahram, ipar itu mahram. Jadi itu. Yang terakhir Pak Lukito. Nah, halaman itu bagian daripada dalam rumah atau bukan? Bukan. Tapi tergantung gerbangnya dikunci atau tidak. Kalau gerbangnya dikunci, berarti kita tidak boleh masuk. Nah, kayak Pak Bambang kemarin, gerbangnya terbuka, makanya beliau masuk ke teras rumah. Tapi andai kata dikunci, jangan dicungkil-cungkil kuncinya masuk, berarti nggak diizinkan. Tapi kemarin terbuka, masuk, mendekat ke pintu, nah baru ngucapin salam. Jadi itu. Tapi kalau dikunci, berarti si tuan rumah tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam halaman rumahnya. Kalau kita sudah teriak 3 kali, kok enggak ada responnya pulang. Sekarang pakai HP. Kalau sudah 3 kali pakai HP ya udah selesai, nggak boleh. Ini antum udah 3 kali izin masih pakai HP. Padahal antum sudah 3 kali salam. Kalau mau ucapkan salam 2 kali, yang ketiganya baru pakai HP gitu. Tapi kalau sudah 3 kali, HP sudah tidak berlaku. Berarti sudah melampaui batas sudah. Ya itu Pak kalau kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sementara ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.